teman-teman, perkenalkan nama saya Lisha. Saya dari SD Negeri Sedawan. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Saledara Ibu Tiri yang konon di Pulau adalah sepasang suami istri dan dikasih 3 orang anak. Mereka ganteng-ganteng, agak nakal. Mereka bekerja sebagai petani dan pada suatu hari ibunya meninggal dan ayahnya mulai berpikir, siapa yang bakal menjaga anak-anakku? Mereka masih sangat kecil. Dia menemukan seorang pengganti. Nah, Saledara. Dia sangat cantik, tetapi dia punya hati yang jahat. Hari saya pergi kerja. Saya menitipkannya pada Saledara untuk menjaga dan memberi makan dan memberi rambut mereka. Saat suaminya pulang, dia bertanya, Saledara, apakah kamu sudah memakankan anak-anak dan memberi mereka kebutuhan? Iya, saya sudah memberi mereka makan dan sudah memberi kebutuhan mereka. Tidak mau percaya dan dia mau menyaksikan dengan matanya sendiri. Keesokan harinya, sang ayah memberitahukan Saledara bahwa ia akan pergi jauh Pulau Rote. Sang ayah memohon agar ia menjaga anak-anaknya dengan baik. Lalu ia pergi. Sang istri tidak tahu kalau ini hanya merupakan siasat sang suami. Begitu Saledara pergi rumah, sang ayah kembali masuk ke rumah lalu bersembunyi di loteng rumah. Ternyata apa yang diceritakan anak-anaknya itu ternyata benar. Siang itu ia menyaksikan sendiri Saledara tidak mengajak anak makan. Seketika itu ia menangis, tumpah air matanya menembus loteng rumah. Kemudian sang ayah turun dari loteng. Ia berpura-pura capek dari perjalanan yang melelahkan. Kemudian setelah Saledara melihat suaminya, ia pun segera menyiapkan makanan. Ia pun berpura-pura tanya padanya, kamu sudah makan? Sayang, anak-anak itu secara polos menjawab, tidak, kami belum makan. Maka menjijilah jala Saledara. Lalu ia memarahi ketiga anak. Sementara sang suami berpura-pura diam saja. Saledara berkata, anak-anak ini bohong, Pak. Tadi sudah makan, kenyang. Anak macam apa ini? Katanya. Ketika malam, sang ayah memberi ide kepada Saledara. Sekarang begini saja, bagaimana kalau kita membawa mereka ke hutan? Sang suami memberitahukan kepada Saledara. Saledara mengiyakan langsung. Bersenang. Malam itu sang suami tidak dapat tidur. Ia sedih. Jalan keluar yang diputuskannya. Pagi yang sudah ditentukan pun tiba. Sang ayah bergegas menghampiri anak-anaknya. Saledara pun tidak ketinggalan. Sementara itu anak-anaknya itu kaget. Bagaimana tidak? Sepagi itu, ini mereka membeli buah ketupat. Sang ayah dan Saledara mengantar 3 anaknya ke hutan. Mereka kemudian berjalan hingga tiba di tengah hutan. Mereka pun berpisah. Setelah sang ayah dan Saledara pergi, anak pun menjadi lapar. Kemudian mereka membuka bekal masing-masing. Tiba-tiba tangisan mereka pun tak terduga. Ketupat pemberian bukankah berisi nasi melainkan abu jangkrik. Meskipun mereka lapar, mereka terus berjalan mengintari hutan. Di ujung perjalanan, mereka bertemu dengan seorang kakek tua berjenggot panjang dan sebagian jenggot tergantung bong besar. Mereka penasaran bagaimana bapak dapat hidup tenang dan nyaman. Kakek tua menjawab, bong yang terikat di jenggot sangat ajaib. Apa saja yang harus? Kakek tua menjawab, bong yang terikat di jenggotku sangat ajaib. Apa saja yang minta pasti dipenuhi. Kalau saya lapar, tinggal memukul bong saja. Si bungsu pun berkata, kami lapar kakek. Tua itu langsung memukul bong tersebut sebanyak 2 kali. Maka di depan mereka terhidang nasi, daging dan buah-buahan. Mereka pun melahap sampai kenyang. Hari semakin malam dan mereka tidur. Pagi itu mereka bangun. Kakek tua tidak ada lagi. Yang ada hanya gong yang besar.
Mereka hanya mendapatkan dengan doa ajaib itu, mereka memenuhi kebutuhan mereka. Mereka membangun sebuah istana yang besar dan yang megah. Mereka sangat bahagia. Berita keberhasilan mereka sampai juga di telinga sang ayah dan Salidale Ibiti yang membuat mereka. Sebenarnya mereka malu sekali atas tindakan yang buruk itu. Tetapi karena keduanya jatuh miskin, tumbuh juga niatnya untuk mendatangi anak-anaknya yang sudah suka. Kedatangan kedua orang tua itu disambut oleh anak-anaknya dengan sebelum keduanya pergi, anak-anak itu memberi seekor kerbau dan 2 bakul padi sebagai bukti kasih sayang kepada orang. Mereka pun berpesan kalau membutuhkan sesuatu, jangan ragu-ragu untuk datang. Anak-anak ini baik sekali, kata Salidale sambil merenungkan lagi tindakannya. Sang ayah pun berkata, minta maaflah kepada mereka. Sayangnya, Salidale tidak punya keberanian untuk melakukannya. Dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan. Salidale jatuh dari kerbau dan menyebabkan dia meninggal. Dunia